Halo cuy, kembali lagi di channel Guru 24. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Guru 24 akan menceritakan alur cerita bergenre komedi cuy yang berjudul How to Get a Gears. Nah, film ini menceritakan dua sahabat karib yang nantinya akan mencari pasangannya masing-masing karena mereka ingin hidupnya berubah, tentunya dengan cara yang konyol. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subrek dan nyalakan notifikasi loncengnya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Guru 24. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cikicrot. Di awal scene, kita diperlihatkan dua orang remaja bernama Jono dan Botok yang selalu menghabiskan waktunya bersama-sama. Mereka berdua ini sangat ngefans pada Stan Lee, sang penulis cerita Marvel. Maka dari itu, hobi mereka selalu menggambar komik. Namun sayang, Botok harus pindah ke Antartika mengikuti ayahnya yang ada sebuah riset di sana. Jadi, karena ini hari terakhir mereka bersama, Jono dan Botok pun memutuskan untuk menghabiskan waktu mereka dengan berolahraga 5 jari dengan karakter komik sebagai bahannya cuy. Pas lagi asik-asiknya ngocok, tiba-tiba ayah Botok datang untuk menjemput. Ayahnya ini merasa sangat khawatir dengan anaknya yang berperilaku tak normal. Akhirnya Botok meninggalkan Jono ke Antartika. Jono semakin sedih karena Botok teman satu-satunya yang mau ngocok bersamanya. Ia juga semakin iri karena tidak bisa main bersama Kimberly, tetangganya yang cantik dan menjadi pusat perhatian di kompleknya. 5 tahun kemudian, Jono kini tumbuh beranjak dewasa, namun hidupnya semakin madesu. Ketika akan mandi, ia dimarahi adiknya karena melihat jembut di gunting milik adiknya, yang mengakibatkan ia dimarahi oleh kedua orang tuanya. Emang kacau. Di sekolah, Jono berteman dengan salah satu anak yang cupunya sama seperti dirinya. Walaupun dia cupu, tapi seleranya ini luar biasa cuy. Dia naksir sama Kimberly, tetangganya itu yang sekarang sudah menjadi wanita cantik dan seksi. Anjay. Singkat cerita, Jono dipanggil oleh gurunya untuk menjelaskan pelajaran. Namun, saat di depan, burung emprit miliknya sudah berdiri akibat dari tadi melihat gunung kembar milik Kimberly yang begitu besar, indah, dan mantul. Sontak saja, sekelas menertawakan dirinya. Jono hanya bisa memarahi dirinya sendiri di toilet sekolah. Saat ia sedang menggerutu, tiba-tiba kepala sekolah datang untuk menyuruhnya datang ke ruangannya. Saat sudah di ruangan kepala sekolah, Jono disuruh mencari pacar. Mungkin saja kehadiran seorang pacar bisa merubah kehidupannya yang suram. Ia juga diberi motivasi dan dorongan supaya Jono lebih berani dan bersentuhan kepada para wanita. Namun karena Jono ini bocah yang sangat polos, ia dimarahi dan diusir oleh kepala sekolah. Dasar si John emang rada koplok. Jono pun mulai mengobrol pada teman cupunya. Kenapa hidup mereka begitu suram sedangkan teman-teman mereka yang lain bisa mendapatkan wanita dengan caranya masing-masing. Jono pun dengan polosnya mulai mendekati Kimberly yang sedang sendirian. Lalu menanyakan saat pesta ulang tahun yang akan diadakan Kimberly di rumahnya. Namun si Kimberly ini pilih-pilih teman juga dong, iya kan, untuk diundang. Dan alhasil Jono pun dapat penolakan yang membuatnya tambah madesu dan suram. Sepulang sekolah, ia menjemput Botok yang akhirnya pulang ke rumahnya. Jono terheran-heran melihat perubahan Botok yang begitu kekar dan tinggi besar. Yang dulunya gendut dan cupu, sekarang Botok memiliki tubuh yang six pack dan kekar. Jono kemudian menceritakan perubahan Botok yang maco dan kekar pada keluarganya. Adiknya pun langsung membuli Jono yang mengatakan kalau kakaknya itu sudah menyukai sesama pria dan tidak tertarik lagi pada wanita. Keesokan harinya, adik Jono juga terpesona kepada Botok karena perubahannya yang dulunya ia sangat cupu, sekarang menjadi sangat maco. Dasar wanita, gak bisa lihat otot dikit aja.
langsung. Bukan hanya adik Jono, salah satu wanita yang ada di sekolah yang bernama Jessica pun langsung terpesona melihat otot si Botok yang besar dan kekar. Dia juga mengajak Botok untuk menghadiri sebuah pesta. Tak tanggung-tanggung, ia juga langsung ngasih nomor WA di telapak tangan si Botok. Mantap nih, Botok datang-datang langsung jadi primadona. Sedangkan Jono mendesu. Namun ternyata Botok ini tidak tertarik dengan ajakan Jessica. Ia malah lebih tertarik untuk mengerjakan kontes komik yang berhadiahkan bisa bertemu dengan Stanley, yang mana itu adalah mimpinya sejak ia kecil. Di rumah, Botok sangat bersemangat dan mengerjakan sepenuh hati menyelesaikan komik-komiknya itu, sampai akhirnya ayahnya datang dan memberi masukan dan berkata, "Tok, sekarang lu kan udah besar. Dulu ayah waktu seusiamu, tiap malam minggu ganti wanita loh. Masa sekarang kamu hanya diam di kamar sambil menggambar? Kamu kan punya modal maco dan badanmu kekar. Pedangmu itu loh harus diasah agar terjaga ketajamannya. Sana cari wanita dan asah pedangmu itu. Jangan habiskan masa mudamu dengan bermain action figure dan komik saja." Anjir, enak juga cuy punya bapak kayak gini. Hal tersebutlah yang merubah pandangan Botok saat ini dan langsung menelpon Jono bahwa ia sekarang berubah pikiran. Jadi walaupun Botok ini punya badan maco dan kekar, tapi anaknya ini masih sangat polos cuy. Dia pun dibimbing Jono untuk menjadi pria sejati. Anjay. Ini si Jono sok-sokan ngajarin padahal dia juga masih suram ya kan? Akhirnya malam pesta pun tiba. Botok sudah menjadi berbeda dari tampilannya semula. Mereka berdua pun dengan percaya diri menghadiri pesta tersebut. Saat di dalam, Botok langsung didampingi oleh Jessica, sementara Jono selalu ditolak oleh wanita-wanita yang sedang ia dekati. Ngenes amat lu, Jon. Singkat cerita, Botok mengalami halusinasi karena dicekoki di pesta tersebut. Sedangkan Jono akhirnya bisa membungkus satu wanita cuy. Anjir. Namun wanita tersebut buta. Ia tidak bisa melihat wajah sebenarnya si Jono. Saat mereka hendak bergenjot ria, ternyata wanita tersebut pacar dari seorang jagoan yang juga diundang di pesta tersebut. Anjir. Akhirnya diajaklah berantem si Jono ini. Saat Jono bingung bagaimana cara mengalahkannya, ia pun melepaskan celananya dan melihatkan burung emprit miliknya yang udah gak punya bulu guys. Saat Jono sedang dibully oleh teman-temannya, datanglah Botok yang sedang dalam keadaan oleng membantunya. Tapi karena Jessica muncul di hadapan Botok, alhasil ialah yang kena gaplok oleh Mas Botok. Akhirnya mereka kabur dari pesta itu dengan keadaan yang memprihatinkan. Namun kejadian semalam menjadi perhatian dua cewek gemes yang mendekati mereka berdua. Salah satu dari cewek itu mengajak mereka main ke rumahnya saat rumahnya kosong besok untuk belajar bersama. Jono pun langsung semangat dong mendengar ajakan itu. Anjir, cowok suram baru pertama kali diajak cewek gemes, ya kan? Keesokan harinya, mereka berdua pun datang ke rumah cewek gemes itu untuk belajar bersama. Awalnya sih emang belajar bareng gitu ya, sampai akhirnya mereka berpisah berpasang-pasangan guys. Jono yang ditarik ke lantai atas dan Botok tetap berada di bawah. Namun ternyata semua tidak berjalan sesuai rencana. Belum juga saling genjrot, tiba-tiba orang tuanya pun pulang ke rumah. Akhirnya Botok dan Jono pun langsung cabut dari rumah tersebut. Namun karena mereka sudah terlanjur sange, akhirnya mereka melanjutkan dengan mengasah pedang mereka masing-masing di rumah Jono. Sambil mengasah pedang masing-masing, mereka jadi cekcok karena akhirnya Botok sadar semua saran dan nasihat Jono tidak ada yang benar sama sekali.
Keesokan harinya, suasana di sekolah semakin sangat berbeda untuk Jono karena semua orang tahu dan memanggil namanya, dan ternyata cewek yang semalam memberitahu ke semua orang bahwa tadi malam ia habis digenjot oleh si Jono. Kepala sekolah pun memberi ucapan selamat pada Jono karena sudah berhasil mencangkul seorang wanita di sekolah tersebut. Anjir, ini sekolah apa lembaga genjot ya? Cuk. Hal ini juga langsung berimbas pada Kimberly yang mengundang Jono ke pestanya. Pada akhirnya, dua sahabat ini kembali berpisah. Jono yang pergi ke pesta Kimberly, sedangkan Botok memilih pergi ke acara Comic Con untuk bertemu dengan sang fans Stanley. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu Jono selama ini pun tiba. Kimberly memberi kode bahwasannya dirinya sudah siap untuk dicangkul-cangkul oleh Mas Jono. Namun, saat mereka akan adu genjrot, tiba-tiba Jono teringat dengan temannya si Botok yang saat ini butuh bantuannya untuk acara Comic-Con-nya. Ia pun mengikhlaskan penantiannya seumur hidupnya untuk mencangkul-cangkul Neng Kimberly demi membantu temannya itu, guys. Singkat cerita, Jono pun sampai di acara Comic Con. Tapi karena ia tidak punya tiket, dia pun dihadang oleh petugas di sana. Namun untungnya datang ayahnya Mas Botok yang menjitak petugas itu dan membantu Jono untuk mencuri Botok di dalam. Jono pun bertemu dengan Botok di dalam, tapi Mas Jono sudah terlambat karena kompetisinya sudah berakhir dan Botok ini kalah dalam kompetisi itu. Jono sebagai sahabat mencoba untuk menghibur dengan mencari Stanley di acara tersebut. Setelah muter-muter di lokasi, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Stanley saat ada di toilet. Stanley pun memberi kartu namanya dan mengajak mereka makan siang bersama-sama. Film pun diakhiri saat mereka berdua bertemu dengan bahan genjotan saat mereka masih kecil dulu. Berakhir sudah alur cerita dari film How to Get a Gears. Jika menurut kawan-kawan alur cerita ini menarik, silakan bantu subrek dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.